Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ina Rohmawati. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya perencanaan itu. Baik, tanpa membuang waktu, langsung saja kita tentang ke pembahasannya ya. Untuk pembahasan kita kali ini, yang pertama ada pengertian, lalu ada tujuan perencanaan, lalu ada jenis-jenis perencanaan, tahapan dalam perencanaan, prinsip-prinsip perencanaan, manfaat, tantangan, dan pastinya kesimpulan. Baik, apa sih pengertian dari perencanaan? Untuk perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan perencanaan menurut para ahli terbagi atas 3. Yang pertama ada perencanaan menurut AB pada tahun 2001, di mana perencanaan adalah suatu susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua ada menurut Cokro Amijoyo pada tahun 1995, di mana mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Lalu yang ketiga ada menurut Terry pada tahun 1960, perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada tujuan perencanaan. Apa aja sih tujuan dari perencanaan? Tujuan dari perencanaan yang pertama ada memberikan arah yang jelas terhadap tindakan yang akan diambil. Lalu yang kedua ada meminimalkan resiko dan ketidakpastian. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat ada mempermudah pengendalian dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam organisasi. Lalu, ada jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan dibagi berdasarkan 3. Yang pertama ada berdasarkan cakupannya, lalu ada berdasarkan waktu, dan yang terakhir berdasarkan fungsinya. Untuk berdasarkan cakupannya terdiri atas 3 hal, yaitu perencanaan strategis, yaitu perencanaan jangka panjang yang bersifat makro dan menentukan arah kebijakan organisasi. Lalu yang kedua, ada perencanaan taktis, yaitu perencanaan jangka menengah yang dibuat untuk mendukung pencapaian strategi utama. Dan yang terakhir, perencanaan operasional, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat teknis dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua, berdasarkan waktunya. Untuk berdasarkan waktu terbagi atas 3, yaitu perencanaan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, lalu ada perencanaan jangka menengah kisaran 1-5 tahun, dan yang terakhir perencanaan jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Dan yang terakhir berdasarkan fungsinya. Untuk berdasarkan fungsinya terdiri atas 4, yaitu perencanaan keuangan, yaitu mengatur alokasi dana dan sumber daya finansial. Lalu yang kedua ada perencanaan produksi, menentukan proses produksi, jumlah produksi, dan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada perencanaan SDM, yaitu mengelola kebutuhan tenaga kerja dan pengembangannya. Dan yang terakhir, perencanaan pemasaran, di mana menetapkan strategi pemasaran, produk, dan layanannya. Lalu ada tahapan dalam perencanaan. Untuk tahapan dalam perencanaan, yang pertama ada menentukan tujuan, lalu ada menganalisis lingkungan, yang ketiga mengidentifikasi alternatif, yang keempat memilih alternatif terbaik, yang kelima ada menyusun rencana detail, menerapkan rencana, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan koreksi. Lalu ada prinsip-prinsip perencanaan. Untuk prinsip-prinsip perencanaan itu terdapat 5. Yang pertama ada fleksibilitas, yaitu
mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Lalu yang kedua ada realitas, yaitu berdasarkan data dan fakta yang valid. Yang ketiga ada spesifik dan jelas, memiliki tujuan dan langkah-langkah yang terperinci. Lalu yang keempat ada berorientasi pada tujuan, yaitu fokus pada hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir efisiensi dan efektivitas, di mana menggunakan sumber daya yang digunakan dengan optimal. Lalu ada manfaat dalam perencanaan itu sendiri. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu membantu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dengan sistematis. Lalu yang kedua mengurangi resiko dan ketidakpastian. Lalu yang ketiga ada mempermudah koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Di mana ada manfaat, pasti ada tantangan di dalamnya. Untuk tantangan dalam perencanaan itu sendiri, ada 8 poin. Yang pertama ada ketidakpastian di masa depan, lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya, lalu yang ketiga ada kurangnya data dan informasi yang akurat, lalu ada resistensi terhadap perubahan, kelima ada kompleksitas dalam pengambilan keputusan, yang keenam ada kurangnya koordinasi dan komunikasi, yang ketujuh ada faktor eksternal yang tidak terduga, dan yang terakhir ada kegagalan dalam mengkonversi rencana. Dari semua hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan di mana perencanaan adalah proses fundamental dalam manajemen yang menentukan kesuksesan suatu organisasi atau individu. Dengan perencanaan yang baik, setiap langkah yang akan diambil akan lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.